Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya. Kang Deddy Mulyadi atau KDM menanggapi kasus keracunan massal makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Jawa Barat. Kang Deddy menjelaskan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jawa Barat dalam minggu depan. Menurutnya, keracunan itu lebih disebabkan oleh faktor-faktor operasional, bukan hanya masalah makanan semata. Menurut Kang Deddy, ada 3 faktor operasional yang menjadi penyebab keracunan. 1. Jumlah layanan tidak seimbang dengan jumlah pelayan. Terlalu banyak orang yang dilayani, sampai ribuan, dalam hal ini siswa, namun jumlah pelayan yang tersedia sedikit. 2. Jarak tempuh yang jauh. Artinya, jarak pendistribusian antara sekolah dan sumber logistik atau dapur MBG terlalu jauh. 3. Keinginan menyajikan layanan secara sekaligus. Makanan dimasak pada waktu yang sangat berbeda dengan waktu penyajian. Contohnya dimasak jam 1 atau 12 malam, tapi disajikan jam 12 siang. Jarak waktu yang lama ini perlu dievaluasi. KDM menyimpulkan bahwa jika hal ini terjadi, itu berarti penyelenggara kegiatan atau vendor pelaksana tidak mampu. Solusinya adalah mengevaluasi dan mengganti vendor tersebut dengan yang lebih mampu. Yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jawa Barat. Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang. Kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh. Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam. Disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layan tidak punya kemampuan, ya evaluasi dan ganti pada yang lebih mampu. Lalu apa dampak dari kasus keracunan tersebut dan bagaimana evaluasinya? Meskipun tidak ada korban meninggal, KDM menekankan bahwa kasus ini menimbulkan trauma. Trauma yang bisa membuat mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan. Padahal, makanan tersebut disajikan setiap hari. Kang Deddy menyatakan akan menjadikan 2 hal sebagai objek penyelidikan atau evaluasi. 1. Kemampuan penyelenggara kegiatan atau vendor. Apakah mereka benar-benar mampu melaksanakan tugas tersebut? 2. Kesesuaian harga dengan kualitas makanan. Benarkah harga makanan yang disajikan adalah misalnya Rp10.000? Jika ditemukan bahwa penyelenggara tidak mampu dan kualitas makanannya yang seharusnya Rp10.000 mengalami penurunan, maka vendor pelaksananya harus dievaluasi karena tidak sesuai dengan harapan. Emang selama ini pernah kasusnya memang ada siapa yang meninggal begitu kalau dari Sampai hari ini tidak, tetapi kan walaupun tidak meninggal, tetap kan itu menimbulkan trauma. Traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi, itu kan menjadi keracunan, kan menjadi trauma. Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan. Sedangkan makanan yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan. Ini yang disebut dengan diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan. Pak melihat kasus ini bakal dimoratorium nggak Pak? Ya, Melihat kasus banyaknya keracunan bakal ya begini, yang harus kita lakukan adalah para penyelenggara. Pertama gini loh, satu penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya. Artinya saya akan mengevaluasi dalam 2 hal itu. Satu, benar nggak itu 10.000? Yang kedua, gitu kan, mampu atau tidak. Nah, karena kemudian kalau ini ternyata tidak mampu dan 10.000-nya berubah mengalami penurunan, ya evaluasi dong. Orang yang punya memegang amanah itu, vendor pelaksananya berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.